Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah. Nikmatnya sangat melimpah dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan segala sesuatunya sehingga roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan. Dan seluruh permintaan hamba-hambanya selalu dipenuhi olehnya. Dia terus-menerus mengurus makhluknya, Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana. Dan kalimat yang mulia ini telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai rahasia agar segala kebutuhan kita terpenuhi, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, dan juga ketundukan terhadap syariat dan dibawa oleh manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Dan juga Allah sebagai Pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang yang beriman serta dibalas langsung oleh Sang Pencipta Allah. Satu kali ucapan salam hormat dengan 10 kali salam hormat dari Sang Pencipta Allah atau tambahan rahmat dan karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan materi sirah nabawi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menyelesaikan materi sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini, perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebab terjadi perang Khandaq ialah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita tahu, telah mempermalukan Quraisy, di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan telah menantang Nabi SAW dan muslimin untuk bertemu kembali di wilayah Badr, yang dikenal dengan perang Badr kecil. Wilayah Badr pada saat itu didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan muslimin, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya, kalau sekarang musim panas, lebih baik kita enggak usah berperang. Setelah terkumpul pasukan besar sekali, ya 3.000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi SAW, dan ini sifat orang beriman, menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran, ditantang, ya dia lawan. Nabi SAW keluar membawa pasukan 1.000 lebih, kemudian menuju ke wilayah Badr dan menunggu sampai 3 hari di sana. Ya, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang dan tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Quraisy penakut. Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga menyerang suku Arab yang besar namanya suku Ghatafan. Suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara Jazirah Arab. Suku ini sangat besar dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah. Maka salah satu strategi perang Nabi SAW, beliau menyerang duluan sebelum diserang. Dan ternyata waktu Nabi SAW tiba di sana, kocar-kacirlah pasukan Ghatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Ghatafan ini. Sisi yang lain, ada 2 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa dan Nadhir, yang sudah kita ceritakan, cerita bagaimana Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Kalau Qainuqa penyebabnya, seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka dan pemilik toko orang Yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini, sahabiat ini, meminta agar cadarnya dibuka tapi dia tolak. Kemudian si Yahudi ini dengan liciknya bekerja sama dengan beberapa temannya mencantolkan besi yang tajam di tempat duduk wanita muslimah ini, sehingga pada saat dia berdiri robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya. Maka mereka pun bersorak-sorak. Lewat seorang sahabat mulia,
Tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya, saya pribadi, mungkin keterbatasan ilmu saya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan, alhamdulillah. Yang jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi. Begitu yang saya temukan dalam riwayat. Kemudian menghenduskan pedangnya, tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar, oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya matilah sahabat tersebut, mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lagi, membentuk pasukan, kemudian mengepung suku Kainuqa dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi. Itu saja. Kalau diserahkan, maka hukuman di tangan kaum muslimin. Ternyata suku Kainuqa enggak mau, dan akhirnya dikepung oleh Nabi SAW. Dan di Kainuqa pada saat itu, mereka punya 1000 personil pasukan perang. Dan muslimin yang mengepung mungkin 300-400 orang saja. Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi SAW, diusir dari kota Madinah. Suku Nadhir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah ingin membayar dia salah satu sahabat yang membunuh suku Arab. Ya. Karena suku Nadhir partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi SAW ke sana, mau minta tolong agar diberikan dia tersebut diantar ke suku Arab tadi, yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nadhir berkata satu sama yang lain, pimpinan mereka, tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini. Karena baginda Nabi SAW waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menemui beliau, beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nadhir. Dan beliau duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang-orang Nadhir mengatakan tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya. Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya. Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Dan mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah berita ke Nabi SAW. Nabi enggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada satu suku Nadhir akan melemparkan batu. Pergilah. Maka Nabi SAW berdiri. Tidak bicara sama Abu Bakar, tidak bicara sama Umar, enggak bicara juga sama Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu, tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf saya bahasakan ini, buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi, tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini, di masjid pun Nabi SAW kalau keluar, biasanya mereka tahunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Zubair tidak bicara apa-apa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi menyelesaikan hajatnya. Tapi lama sekali nggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara. Rasulullah SAW kemana nih? Kok nggak balik-balik? Ini di pemukiman Yahudi. Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari. Kelilinglah 3 orang ini mencari, tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah pemukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan. Lalu menceritakan kepada 3 orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang mau lempar batu, berikan kepada kami. Itu saja mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kalian mengira kami seperti Kainuqa, begitu saja mau menyerah, kami akan melawan, kami ahli perang, kami segala macam, dengan kesombongan. Maka Nabi SAW mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan kalau masih ingat juga, yang membuat suku Nadhir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nadhir, enggak usah takut, kami akan bersama kalian. Padahal semuanya bohong, gitu. Semuanya dusta. Sampai 43 hari atau 40 hari sekian digepung, Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka dan mereka mengalah, mereka diusir juga dari Madinah. Jadi Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar enggak datang. Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Kainuqa dan Nadhir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadhir, Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka, atau 3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini
Nanti akan kita pelajari insya Allah di perang Khaybar juga. Ya, dia anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.